Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Loise Lesmaida. Saya berasal dari Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang populasi, sampel, dan sampling. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah pendudukan. Populasi berdasarkan jumlahnya terbagi dua, yaitu yang pertama populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Sampel dalam penelitian pendidikan adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik tertentu dan dipilih secara sistematis untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Dalam penelitian pendidikan, sampel bisa berupa siswa, guru, sekolah, atau unsur-unsur lain dalam dunia pendidikan yang relevan dengan tujuan penelitian. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, maka sampel yang diambil harus mewakili karakteristik populasi secara proporsional. Adapun manfaat penggunaan sampel yaitu yang pertama menghemat biaya penelitian, kedua menghemat waktu untuk penelitian, ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, keempat memperluas ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian pendidikan, metode sampling merupakan langkah penting yang menentukan kualitas generalisasi hasil penelitian. Metode sampling digunakan untuk memilih sebagian individu dari populasi yang akan diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi populasi secara keseluruhan. 1. Sampel probabilitas atau probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kedua, sampel non-probabilitas atau non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Menurut Nawawi mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu yang pertama ukuran populasi. Dalam hal populasi terbatas berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Yang kedua, masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Itu banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Kelima, masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan. Karakteristik sampel yang baik. Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Menurut pandangan Sugiono, untuk mendapatkan gambaran sampel seperti demikian, diperlukan persyaratan yang khusus. Untuk memenuhi hal tersebut, setidaknya perlu diperhatikan dua syarat utama. Di antaranya yang pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk mewakili populasi yang menjadi sasaran penelitian. Artinya, semakin besar jumlah sampel sebenarnya, maka hasil yang akan didapatkan akan lebih baik, karena semakin mendekati ciri-ciri populasinya sendiri. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah sampel, semakin sulit untuk menyatakan bahwa sampel tersebut mewakili populasi secara baik. Yang kedua, setiap individu yang terdapat dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian. Artinya, sampel yang baik adalah sampel yang terpilih karena memiliki kemungkinan yang sama dengan yang lainnya untuk menjadi sampel. Kesalahan yang biasa terjadi. Kesalahan dalam mendefinisikan populasi atau memilih sampel dapat berakibat fatal seperti bias data, kesimpulan yang tidak akurat, dan rendahnya tingkat generalisasi. Implikasi ini sering terjadi ketika peneliti menggunakan teknik sampling secara sembarangan, tanpa memperhatikan jenis, ukuran, atau karakteristik populasi
tahap awal dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan dan kegunaan hasil penelitian. Selain persoalan metodologis, pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian pendidikan juga memiliki dimensi etis. Peneliti harus mempertimbangkan apakah subjek yang dijadikan sampel berada dalam posisi yang aman dan nyaman untuk memberikan informasi. Dalam konteks pendidikan, responden seringkali adalah siswa di bawah umur yang memerlukan izin dari orang tua atau pihak sekolah sebelum dapat diwawancarai atau diobservasi. Menurut Tuckman dan Harper tahun 2012 menekankan bahwa aspek etika dalam pemilihan sampel tidak boleh diabaikan karena menyangkut hak individu sebagai peserta penelitian. Proses pemilihan sampel. Yang pertama, definisikan target populasi dengan jelas. Yang kedua, pilih kerangka sampel. Ketiga, pilih teknik sampel. Secara umum, teknik pengambilan sampel dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, probabilitas atau sampling acak. Yang kedua, pengambilan sampel non-probabilitas atau non-acak. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel, kumpulkan data, dan menilai tingkat respon. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Penting untuk disadari bahwa karakteristik populasi dalam konteks pendidikan sangatlah beragam. Faktor seperti usia, jenjang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, hingga budaya lokal mempengaruhi dinamika penelitian. Misalnya, siswa sekolah dasar tentu memiliki karakteristik kognitif dan emosional yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi, sehingga pendekatan pemilihan sampelnya pun harus disesuaikan. Oleh karena itu, penelitian tidak bisa menerapkan satu pendekatan sampling secara seragam untuk semua jenis penelitian pendidikan. Sampel non-probability adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau penelitian dengan keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan akses ke populasi secara menyeluruh. Meskipun tidak representatif secara statistik, teknik ini dapat memberikan informasi yang mendalam dan konseptual sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis teknik non-probability. Yang pertama ada kuota sampling, yaitu sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi atau kuota tertentu dari karakteristik yang relevan dalam populasi. Peneliti menetapkan target, jumlah sampel yang memenuhi kriteria tertentu, tetapi pemilihan individu dalam sampel tidak dilakukan secara acak. Yang kedua, sampling aksidental, yaitu sampel yang tidak disengaja atau direncanakan. Sampling ini juga dikenal sebagai ambil atau pengambilan sampel peluang. Adalah bentuk pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan pengambilan sampel populasi yang dekat daripada ditentukan dan diperoleh dengan hati-hati. Yang ketiga, purposive sampling atau sampel bertujuan, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih elemen yang dianggap paling penting, representatif, atau memiliki karakteristik yang diinginkan. Keempat, sampel kenyamanan, yaitu sampel dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Peneliti memilih elemen yang paling mudah dijangkau atau paling nyaman untuk disertakan dalam sampel. Kelima, ada snowball sampling, yaitu sampel awal dipilih secara sengaja dan kemudian peserta dalam sampel tersebut memberikan rekomendasi atau mengidentifikasi individu lain yang memenuhi kriteria penelitian. Keenam, sampel jenuh, yaitu penentuan sampelnya hampir seperti sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Ini berlaku jika jumlah populasinya relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu 0,001%. Dan yang ketujuh, ada sampel dengan cara berurutan, yaitu pemilihan konsekutif, juga dikenal sebagai total numerative sampling, adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap objek yang memenuhi kriteria inklusi dipilih sampai ukuran sampel yang diperlukan tercapai. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui kepuasan terhadap waktu tunggu pelayanan rekam medis. Dia menyebarkan kuesioner kepada pasien yang datang selama 2 hari di loket pendaftaran, dan siapa saja yang bersedia langsung dijadikan responden. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Purposive sampling, B. Kuota sampling, C. Accidental sampling, D. Snowball sampling, E. Sampling jenuh.
Jawabannya adalah C, karena peneliti mengambil siapa saja pasien yang kebetulan datang di loket selama 2 hari dan bersedia mengisi kuesioner. Tidak ada kriteria khusus, tidak ada kuota, dan tidak pakai acak. Ciri utama accidental sampling memang berdasarkan kebetulan bertemu dan kesediaan responden saat itu juga. Soal yang kedua, peneliti ingin meneliti penggunaan rekam medis elektronik oleh tenaga kesehatan. Ia hanya memilih responden dengan kriteria sudah menggunakan rekam medis elektronik minimal 1 tahun dan pernah mengikuti pelatihan rekam medis elektronik. Sebanyak 12 orang dipilih sebagai sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Snowball sampling, B. Accidental sampling, C. Quota sampling, D. Purposive sampling, dan E. Sampling jenuh. Jawabannya adalah D. Purposive sampling, karena peneliti menetapkan 2 kriteria, yaitu sudah memakai rekam medis elektronik minimal 1 tahun dan pernah mengikuti pelatihan RME. Hanya 12 orang yang memenuhi kriteria itu. Masuk ke dalam contoh soal yang ketiga, yaitu peneliti ingin mengetahui kelengkapan pengisian rekam medis operasi. Jumlah data pasien operasi selama 1 bulan hanya 28 berkas, sehingga semua data tersebut dijadikan sampel penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Accidental sampling, B. Quota sampling, C. Sampling jenuh, D. Snowball sampling, E. Purposive sampling. Jawabannya adalah C. Sampling jenuh, karena sampling jenuh atau sensus digunakan kalau jumlah populasi relatif kecil sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Di soal jumlah data pasien operasi selama 1 bulan hanya 28 berkas dan semua sampel, tidak ada pemilihan, tidak ada kriteria tambahan karena selalu digunakan maka teknik sampling jenuh. Baik, sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.